Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 13 Agustus 2021 bersama saya, Romo Parsono. Para sahabat yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita. Mari sejenak kita menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya karena alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi tidak sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beberapa waktu lalu di Misa Katedral Purwokerto ada umat yang meminta intensi hampir setiap hari. Intinya, mohon agar Tuhan memberikan jodoh yang baik kepada anaknya. Namun tidak lama kemudian doanya diubah, memohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi di surga bagi anaknya tersebut. Atas hal itu saya merenung, apa yang terjadi dengan anak yang didoakan ini? Apa yang dipikirkan oleh orang yang mendoakannya itu? Salah satu jawaban yang bisa benar dan bisa juga salah adalah bahwa yang mendoakannya meyakini bahwa setiap orang termasuk anaknya harus kawin. Dan rupanya hal ini banyak dihayati oleh orang. Pokoknya harus kawin sebelum maut menjemput. Aib jika tidak kawin. Maka kadang kita temui orang kawin karena dijodohkan. Kalau tidak boleh dikatakan dipaksa kawin dengan orang yang tidak dikehendaki. Ada juga kawin karena bisa menyelamatkan harta, mengunci harta antar kelas kakap. Apakah harus terjadi seperti itu? Yesus memerinci alasan orang yang memilih tidak kawin. Karena memang lahir demikian, bisa juga dijadikan orang lain demikian, atau kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Dan lihat, hanya ada satu alasan benar orang memilih kawin, yakni karena dipersatukan Allah. Bagi yang mau kawin,
Benarkah calon pasangan Anda itu adalah pilihan Allah bagimu? Bagi yang sudah kawin, apa saja buah hidup perkawinan Katolik yang Anda nikmati sampai saat ini? Bagi yang memilih tidak kawin, apa alasan utama Anda tidak kawin? Lihatlah buahnya, bagi diri sendiri atau bagi kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas panggilan perutusan yang kami terima, entah dalam perkawinan, entah dalam panggilan hidup khusus. Semoga kami boleh tumbuh dan berkembang, berbuah bagi kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita dan orang-orang yang kita kasihi diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Salam mendoan.